Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil karim. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Jamaah subuh, jamaah tarwih yang kami hormati dan muliakan, insyaallah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarwih rahimakumullah, sesuai protokol tadi kami ingin menyampaikan sesuai dengan bidang saya, yaitu puasa dan kesehatan. Ya. Sebelum kami sampaikan, tentu ada jamaah mengatakan, Pak Dokter, penampilannya malam ini lain-lain sedikit ya. Ya. Iya. Artinya kita sesuaikan penceramah impor. Biasanya kalau ceramah tarwih kan biasanya impor ya. Ini padahal ini penceramah lokal. Jadi harus berbeda sedikit ya. Biasanya tidak putih, kasih putih sedikit. Biasanya tidak harus selempang ya, ada sedikit ya. Ya menyesuaikan lah. Ya, penceramah impor. Ya seperti itu. Tapi saya kira itu tidak terlalu penting. Yang penting itu materinya. Ya itu. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi kita lihat atau dengar apa yang disampaikan. Ya. Sebelumnya saya menyampaikan dulu bahwa Hari Kesehatan Dunia tentang TBC adalah 2 hari yang lalu. Artinya apa? Penyakit TBC nomor 2 Indonesia dunia, yang kalah cuma India. Wah, hebat sekali Indonesia. Dan memang kalau kita dari segi kesehatan statistik, TBC itu yang mematikan lebih gawat daripada corona sebenarnya. Itulah kenapa ada beberapa jamaah di sini sangat setia dengan maskernya, termasuk saya. Karena kita tidak sangka, kadang-kadang di kedekatan, ada kuman TBC di situ. Iya. Dan itu jujur dari segi kesehatan itu yang paling menakutkan bagi kesehatan, tentang kematian oleh TB. Ya, jadi kalau ada yang batuk-batuk, mungkin bagusnya ya pakai masker. Ya, nanti kalau keluar ya. Batuk-batuk juga artinya itu pertahanan tubuh kurang. Nanti jangan sampai bukan kita yang tularkan orang, tapi orang lain nanti ada yang tularkan. Ya, kita tidak tahu. Ya. Jadi saya masuk lagi ke pokoknya ini. Ramadan ini saya anggap suatu diklat pendidikan dan pelatihan. Ya. Supaya kita serius. Kenapa? Diklat itu tentu ada akhirnya nanti di hari ke-30. Di situ lulus tidaknya seseorang di dalam diklat. Ya, pendidikan dan latihan.
Ini diklat ada SK-nya. Jangan sampai kita bilang sama dengan pendidikan latihan yang lainnya di instansi. Ada SK-nya. SK-nya ditandatangani oleh Allah sendiri. Pak Iman tadi di awal ayatnya itu yang saya juga buka tadi dengan Al-Baqarah 183 ya. Nabi anak bayin hafal itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Itu SK-nya Allah kepada kita, kepada orang yang ya ayyuhalladzina amanu beriman. Kita semua ini sebenarnya. Jadi ini diklat, SK-nya ditandatangani oleh Allah langsung. Ada juga panitianya. Panitianya ditandatangani oleh Bapak Ketua Masjid Nurul Iman 2, Pak Haji Joko. Ya, ada panitianya itu. Pak Ketuanya Bapak Haji Alimudi kali ini, ya. Kemudian siapa peserta diklat? Kita ini semua jemaah. Kita dulu menganalogikan itu ya. Jemaah lokal, jemaah aktif, jemaah pendatang, jemaah ya. Itu semua pesertanya. Dan oleh karena itu jangan kita hanya minggu pertama saja datang. Tidak lulus ke itu. Karena sebagaimana diklat nanti diumumkan siapa yang lulus. Siapa yang lulus? Dan nanti siapa yang umumkan itu? Adalah Allah sendiri yang umumkan. Dan diwisuda orang pada saat hari Id, pada saat hari Idul Fitri, kembali ke fitrah seperti bayi yang sudah lahir. Nah, tanya diri tak sendiri, apakah nanti di akhir itu kita akan betul-betul suci, bersih, sehat lahir dan batin? Ya, sehingga kita nanti akan dipanggil oleh Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mari kita jangan tinggalkan, jangan lepas dari hari ke hari. Ini hari ke malam ke-6 ya. Alhamdulillah tak terasa tinggal 24 hari. Ya. Nah, di dalam diklat ada materi, ada ilmu, ada pelatihan. Yang dilatih kita itu adalah puasa di siang hari, salat tarawih di malam hari. Makanya setiap penceramah di sini pasti ilmunya itu berkisar antara puasa, apakah ditinjau dari agama, kalau saya ditinjau dari kesehatan nanti seperti apa itu. Nah, apalagi materinya tentang Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Kemudian apa? Sedekah, zakat, yang diumumkan tadi subuh. Jadi nanti sebelum saya lupa, sedekah itu adalah salah satunya adalah mensedekahkan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah, termasuk diri kita ini, termasuk darah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, ya, sedekahkanlah nanti. Ada donor darah, luar biasa panitia ini. Bisa mengadakan donor darah di dalam suci Ramadan yang berlipat-lipat ganda pahalanya. Kenapa orang donor darah? Supaya sehat, tambah sehat. Jangan kita bilang, wih dia ambil darah tak, tentu bisa sakit. Tidak, justru muncullah sel-sel darah baru. Jadi saya berharap melampaui jumlah yang tahun lalu kan tidak salah ya. Nah, mari kita berlomba-lomba. Dan itu kalau sudah niat Ki, apalagi datang dan diperiksa dan tidak jadi diambil, itu sudah pahala sebenarnya. Jadi sekarang mendaftar Ki, akan diperiksa juga nanti. Ya. Apalagi di dalam proses diklat ini adalah interaksi dengan Al-Quran. Ya, itu tadi.
Kenapa? Allah sendiri mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat, penawar, obat. Ya. Dia bilang, apakah memang saya sakit? Oh, saya kira di ruangan ini banyak yang tidak sehat, banyak yang sakit. Kenapa? Kita ini kriteria. Saya mau kasih tahu Kang Kido, di dalam diklat ini baru dikatakan orang sehat kalau ada minimal 3 komponen sehat. Sehat sosial, sehat fisiknya, sehat juga jiwanya. Sehat jiwanya, sehat fisiknya, sehat sosialnya, dan ada lagi satu, produktif. Sering saya katakan di sini, ini kriteria yang ditanamkan, yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Ya. Jadi ibu, kalau ada sehat fisik tak, alhamdulillah. Kalau sehat jiwa tak, alhamdulillah. Sehat sosial tak, ini sudah berinteraksi begini, sosial tak sudah bagus. Tapi sebentar, apa tanda-tanda sehat jiwanya? Nah, kalau sehat jiwanya orang jauh dari ghibah, ya, gosip, jauh dari riya, jauh dari pikiran negatif, ucapan negatif. Jadi kalau masih ada yang itu, ya, yang negatif, pikiran negatif, ucapannya negatif, kemudian tindakannya negatif, itu belum sehat. Itu meskipun fisik tak sudah sehat, apalagi sosial. Iya, sudah sehat fisiknya, sehat jiwanya, sosialnya dilihat. Apakah sering berinteraksi dengan sesama? Ya, ada perkumpulan, ya, itu sehat sosialnya, produktif. Jangan malas, produktif. Jadi orang malas itu sebenarnya itu orang sakit, itu orang sakit. Nah, jemaah tarawih yang saya hormati, selanjutnya apa yang dipersiapkan Rasulullah dalam menghadapi diklat ini, Ramadan ini? Yang utama itu adalah bagaimana selalu berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana dengan sholat dan sedekahnya. Itu tadi. Zakat juga. Zakat itu untuk mensucikan diri kita. Di dalam puasa ini, mungkin terakhir saya sampaikan, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita ini kalau orang berpuasa. Ada seorang Jepang, profesor Jepang, namanya Yoshinori Osumi. Ya, Yoshinori Osumi ini meneliti bagaimana itu Islam berpuasa. Ternyata puasa itu lapar. Iya, itu ada reaksi lapar, termasuk sel-sel kita. Kalau lapar itu sel, banyak yang mati, pingsan, mati. Dan secara otomatis karena Allah terbentuk ada namanya protein, namanya ini autofagi istilahnya. Kalau orang berpuasa itu dan mati sel itu autofagi. Dan artinya auto itu dirinya sendiri, fagi itu makan. Jadi autofagi memakan dirinya sendiri. Jadi kalau orang berpuasa, sebenarnya semua sel-sel yang loyo, ya, termasuk yang tercemar, sel-sel. Kalau kita misalnya makan ikan asing, itu kan biasa ada formalin. Kita makan buah yang ada pestisidanya, kita tidak rasa itu terkumpul, itu racun-racun di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita puasa, ya, termasuk minuman kaleng itu, ya, minuman kaleng itu banyak pengawet, ada pemanis, ada pewarna, itu semua meracuni tubuh kita selama ini. Itulah kenapa ada puasa dalam bulan Ramadan, supaya itu bisa dikeluarkan. Ada namanya detox, ya, detox. Itulah kenapa biasa napasnya orang yang berpuasa itu ada memang bau khas, ya,
Itu sebenarnya itu detox itu. Ya. Nanti di akhir-akhir itu akan hilang sendirinya karena itu racun-racun sudah keluar. Ya, jadi saya kembali ke tadi, autofagi, auto itu memakan dirinya sendiri. Jadi kalau orang berpuasa rasa lapar, itu terbentuk ada protein autophagon. Ya, protein ini yang memakan kayak sapu, itu yang memakan semua. Yang ada sel-sel mati, sel-sel kanker, ada sel-sel kanker, ada sel-sel yang berupa virus, bakteri, itu semua termakan. Jadi jangan ragu berpuasa. Bahkan dianjurkan untuk berpuasa sunnah di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah rahasia sebenarnya kenapa kita ini puasa dan kesehatan. Jadi dan menggunakan cadangan glikogen. Orang yang biasanya perutnya mungkin tebalnya 5 cm misalnya ini. Kalau berpuasa tidak menipis sedikit, tidak berhasil itu. Tidak berhasil puasanya. Iya. Cambuk. Dan ini khusus untuk yang kita makan nanti subuh saya jelaskan itu. Ada lanjutannya ini. Jadi apa? Ada 3J istilahnya. Saya kasih rahasianya sebentar subuh. 3J itu jumlah, jadwal, dan jenis makanan yang cocok untuk di dalam berpuasa. Jadi mudah-mudahan pada datang kita nanti subuh saya akan lanjutkan itu. Iya, insyaallah. Demikian. Semoga ada manfaatnya. Soalnya penceramah juga sudah penceramah lokal, sudah batu-batu jadi. Saya berharap apa yang kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan sebenarnya itu kalau mau jujur ya, anak-anakku itu pintar bawa buku, dan mungkin ibu-ibunya juga ada yang bawa buku. Itu sebenarnya yang bagus, diklat itu. Minimal misalnya HP. Makanya biasanya kalau orang menceramah ini saya agak mundur sambil HP ku, apa yang dijelaskan, apa yang saya bisa catat, saya catat itu. Jadi bukan main HP apa, kalau saya mundur-mundur itu saya mencatat. Karena itulah gunanya diklat. Rugi kita kalau kita tidak catat apa yang diomongkan oleh yang berbicara di sini. Ini tujuannya supaya kita amalkan di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua lulus nanti mendapatkan sertifikat la'allakum tattaqun. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.